Halo, 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 halo. Balik lagi ya guys ya. Balik lagi kita di podcast bareng kita. Akhirnya setelah sekian lama gua vakum ya dari pembuatan podcast bareng kita. Akhirnya gue bisa ngisi lagi ya. Gue emang kemarin sempat vakum ya, hampir sebulan atau 2 bulan gitu, gue lupa. Karena emang kesibukan gue dan juga tuntutan pendidikan ya, bisa dibilang gitu ya. Ya buat info aja sedikit, gue baru selesai kemarin sidang skripsi ya. Gue di situ akhirnya gitu kan, setelah sekian lama gitu kan gue mengenyam pendidikan, akhirnya gue sidang juga kemarin. Nah itu juga yang ngebuat gue kira bisa mau ngebuat podcast lagi gitu kan, karena gue di sini emang punya sedikit ini ya, apa namanya, keresahan gitu kan tentang sidang skripsi itu. Kenapa gue bisa bilang gitu, karena yang gue rasain kemarin itu luar biasa men, gila. Gue dihabisin men, gimana enggak gitu kan. Dosen-dosen gue itu yang menguji kemarin itu gelarnya S3 semua bro, gak macem-macem anjir. Makanya gue rasa ada sedikit keresahan gitu di gue, kenapa bisa kita ini mahasiswa S1 diujinya sama dosen-dosen S3 gitu kan. Ya emang mungkin itu udah kebijakannya, tapi menurut gue ya, menurut otak gue yang sempit ini gitu kan ya menurut gue nggak masuk sih gitu, soalnya kan gimana ya, kita masih S1 gitu kan. Kita baru belajar sekian tahun gitu kan, mungkin ilmunya nggak terlalu banyak, makanya kemarin gue bisa dibilang habis lah gitu pokoknya. Ya udahlah, namanya juga kan proses gitu kan, namanya juga proses dapat sarjana gitu kan. Ya mau gak mau akhirnya gue lakuin itu gitu kan, daripada diomelin terus ya. Oke. Gue sebenarnya punya ini ya, punya banyak keresahan dalam hidup gue sebenarnya akhir-akhir ini. Yang pertama mulai dari COVID, tentu saja kan COVID ya, luar biasa lah. Udah kayak apalah, udah gila aja pokoknya kan. Kalau kita lihat di berita gitu kan, di Indonesia, di Banten, di kota Serang aja misalkan, wah itu gila men covidnya. Kemarin di provinsi Banten aja gue kemarin ngutip dari dinas kesehatan provinsi Banten itu, dari Instagramnya gue lihat itu penambahannya sampai 3.000-an men, gila. Gue nggak ngerti lagi itu orang-orang kenapa masih bisa jalan-jalan gitu kan, masih pada bisa kemana-kemana gitu. Bahkan kalau gue boleh jujur ya, di kota Serang sendiri COVID-nya itu wah cukup banyak gitu kan. Tapi emang para masyarakatnya ini loh yang masih tetap bandel gitu, karena yang gue lihat gitu kan, mereka masih banyak yang nongkrong dan juga kadang berkendara juga, misalkan bawa motor gitu kan, mereka itu banyak yang nggak pakai masker gitu. Nggak tahu gue nggak tahu gimana caranya, itu memang susah gitu tuh, susah untuk dikasih tahu ataupun lain sebagainya. Gue nggak ngertinya, COVID ini kan udah dari 2019 men. Terus kenapa mereka masih kayak gitu tuh? Apa mereka itu tinggalnya di goa atau gimana gitu kan? Kan di berita-berita aja misalkan TV, radio gitu kan, yang semua orang bisa akses lah gitu, itu beritanya udah banyak gitu kan, bahayanya gimana, terus cara mencegahnya gimana gitu kan. Tapi yang gue lihat tetap aja masih banyak yang abai gitu sama apa, protokol kesehatan gitu kan. Bahkan setelah gue lihat-lihat emang masyarakatnya tuh kayak nggak percaya akan adanya COVID gitu ya. Ya ampun gitu kan, ini pandemi udah hampir 2 tahun gitu, tapi masih aja nggak percaya masalah COVID gitu kan. Gue sih nggak ngerti gitu sama pola pikirnya ya.
gue nggak mempermasalahkan lah gitu kan, terserah lo mau percaya apa enggak, tapi ya come on gitu kan, jangan sampai ngebuat orang yang percaya malah dirugikan gitu. Artinya ya kita saling menghargai aja gitu, saling menghargai gitu kan. Ya sebenarnya kan awal COVID itu kan semuanya mungkin udah pada inilah takut lah gitu kan, takut oh ya COVID gini. Tapi akhirnya mereka juga yang tadinya percaya itu akhirnya jadi abai, entah kenapa gitu kan, gue juga bingung. Mereka juga jadi abai, akhirnya keluar rumah pada nggak pakai masker gitu, terus ya jalan-jalan lah gitu kan, jalan-jalan kemana-kemana, terus belanja segala macem. Oke lah kalau misalkan belanja mungkin itu kebutuhan sehari-hari ya, cuman bisa bisa diatur lah gitu kan. Kayak misalkan kawasan-kawasan pembelanjaan gitu kan, kawasan pasar gitu, mungkin pihak pengelolanya itu yang harusnya bisa lebih memaksimalkan tempat gitu kan. Ngomongin COVID, sebenarnya gue di sini orang yang ya kalau ngomongin COVID ya gue di sini emang percaya gitu akan adanya COVID, karena emang ini virus ini kan udah diteliti gitu, dan juga banyak ahli yang ngomong gitu masalah COVID ini gitu kan, banyak ahli-ahli lah yang ngomong gitu masalah COVID ini. Terus gue juga emang punya keresahan tentu dengan COVID. Gue karena COVID gue apa namanya, skripsi gue lama kemarin, tentu itu salah satu alasannya. Terus gue juga nggak bisa hidup normal lagi, nggak bisa jalan-jalan kemana-kemana gitu kan, nggak bisa ke tempat yang biasa gue datengin gitu karena emang dibatesin gitu. Terus gue juga nggak bisa ketemu orang-orang lain juga gitu, jarang ketemu gitu kan. Kayak misalkan ya kemarin aja orang-orang yang dari luar kota pada pengen ke rumah gue larang gitu kan, karena emang gila men gitu, penambahannya itu sehari wah luar biasa gitu. Sekarang kalau nggak salah tadi malam apa ya, itu penambahannya sekitar 25.000 gitu kemarin itu ya, itu rata-rata 20.000 sehari gitu penambahan di Indonesia gitu. Itu kan udah angka yang luar biasa gitu, 20.000 men, gila gitu kan. Tapi emang orang-orangnya juga pada cuek bebek aja gitu, kayak nggak ada apa-apa. Yang gue bingung ya itu sih sebenarnya, kenapa orang-orang di Indonesia ini masih nggak percaya gitu kan, masih banyak yang nggak percaya masalah COVID segala macam, padahal kan ya buktinya banyak gitu. Terus yang gue paling kesel juga, banyak yang akhirnya nyalahin pihak-pihak gitu. Itu sebenarnya kalau menurut gue ya itu ada benernya ada salahnya gitu kan. Benernya emang dari penanganannya emang kurang terlalu bagus gitu dari penanganannya, tapi mereka juga yang nyalahin itu salah juga. Kenapa gue ngomong gitu? Karena pada dasarnya kalau ngejaga kesehatan kan itu tanggung jawab masing-masing men gitu. Kayak misalkan lu kalau nggak mau sakit lu harus istirahat, ya itu kan sama aja gitu. Kalau lu nggak mau nggak mau kena COVID ya lu harus di rumah gitu. Kalau lu emang kepaksa keluar ya lu harus pakai masker segala macem, sering cuci tangan. Itu kan salah satu bentuk ya menjaga diri sendiri lah gitu kan, menjaga diri sendiri dari virus. Terus sama aja lah kayak gini lah perumpamaannya, kalau misalkan lu lapar lu makan gitu kan, itu kan sama aja kayak gitu perumpamaannya. Kalau misalkan lu nggak mau kena ya lu di rumah aja. Dan juga kalau nggak mau kena dan lu harus keluar ya lu harus patuh protokol kesehatannya itu gitu tuh. Kalau lu belum mampu buat patuh sama protokol kesehatan itu, ya lu di rumah aja gitu tuh, dengan mengurangi resiko penularan kan emang itu gitu caranya gitu. Kecuali yang emang harus terpaksa keluar
kayak misalkan bekerja terus tadi belanja kebutuhan sehari-hari gitu kan, ataupun belanja vitamin segala macam, oke itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalkan sekiranya lu keluar cuman buat jalan-jalan terus ke luar kota, itu sih kayaknya nanti dulu deh gitu, karena ini sudah mulai gawat lagi nih covidnya gitu kan. Ya ngomongin covid, akhirnya pemerintah kemarin kalau nggak salah itu memberlakukan ppkm gitu kan. Emang namanya diganti-ganti mulu gitu kan. Gue sih sedikit bingung gitu, namanya kenapa diganti-ganti mulu gitu, yang artinya emang sama sih, artinya sama karena intinya itu membatasi pergerakan masyarakat gitu kan, intinya itu sebenarnya. Ya kalau belum tahu ya, buat yang belum tahu, ppkm itu pemberlakuan kepanjangannya ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dan ini ditambahin kata darurat ya, darurat itu mulai dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli tahun 2021. Nah ini penerapannya ini di Jawa Bali, jadi Pulau Jawa dan juga Bali gitu, karena emang bisa dikatakan itu sentranya gitu kan, sentranya dari COVID ini gitu. Apalagi kalau kita ngomongin Jakarta, wah itu udah kacau gitu kan, udah kacau sekarang Jakarta udah mulai kacau lagi. Ya mungkin memang dari kemarin juga emang banyak sih gitu penambahannya, cuman akhir-akhir ini emang drastis aja gitu, penambahannya gila gitu kan. Nah akhirnya Bapak Presiden Joko Widodo itu memperlakukan PPKM darurat, dan juga ini pemberlakuan itu secara mikro itu di sini maksudnya per kota, kalau nggak salah per kota kabupaten gitu kan. Kalau tadinya pemberlakuan PPKM itu kalau nggak salah ya, itu kan tadinya PSBB terus ganti lagi PPKM. Tadinya PPKM ini sifatnya itu per provinsi kalau nggak salah. Jadi yang megang itu masing-masing pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Tapi sekarang itu dikecilin lagi sampai ke tahap kota gitu. Jadi yang megang sekarang peraturan itu pemerintah kota gitu kan. Yang gue sih sebenarnya dari mulai PSBB terus PPKM, sebenarnya tujuannya itu udah bagus gitu. Tujuannya itu udah bagus men. Tujuannya itu biar masyarakat itu tetap di rumah gitu tujuannya ya. Tapi emang yang jadi masalah itu pelakuan gitu, atau apa ya namanya ya, eksekusinya lah. Eksekusinya itu masih belum terlalu bagus gitu, belum terlalu tegas gitu kan. Masih ada banyak lah orang-orang yang tetap keluar kota gitu kan. Ini juga sebenarnya PPKM-nya yang gua lihat sih masih bisa untuk pergi-pergi keluar kota dengan menunjukkan surat vaksin dan juga hasil swab antigen kalau nggak salah kayak gitu. Oke gitu kan. Kalau misalkan catatannya itu ya gue sih nggak masalah juga gitu kan, karena emang misalkan kita naik pesawat gitu, terus kita udah di swab, semua kru udah di swab, terus semua penumpang di swab gitu kan, itu kan ngebuat kitanya juga agak tenang gitu. Terus di pesawat juga pasti gue yakin di pesawat pasti pada pakai masker gitu kan, terus krunya juga pada pakai masker gitu, nggak mungkin enggak gitu pilotnya misalkan. Makanya kalau misalkan catatannya itu sih emang nggak apa-apa gitu. Cuman yang jadi masalah itu masih bisanya orang itu naik pesawat gitu kan, naik kendaraan umum. Banyak yang ngomong sih emang seharusnya gitu kendaraan umum itu di stop aja sementara. Cuman ini juga sebenarnya polemik gitu kan, polemik Indonesia itu seperti itu. Di satu sisi ada yang meminta segala kegiatan di stop gitu kan, segala kegiatan diberhentikan, ditiadakan. Misalkan kayak tadi kendaraan umum semua diberhentikan, ada yang ngomong gitu. Cuman kita lihat sisi lainnya, ada orang-orang yang masih harus bekerja, yang pakai kendaraan umum, misalkan naik bis, naik kereta api, itu kan mereka orang-orang yang harus berangkat
ke kantor dengan kendaraan-kendaraan umum gitu. Nah itu harus diperhatikan juga. Makanya nggak bisa gitu, nggak bisa satu sisi kita pangkas nih, misalkan oh semua kegiatan diberhentikan gitu kan, semua kegiatan pabrik segala macam. Wah, emang ada yang mau nanggung itu kehilangan uang mereka, itu kehilangan penghasilan mereka, itu ada yang mau nanggung? Gak mampu gak ada yang mampu, gila, gak ada yang mampu. Gue yakin itu susah gitu. Kayak misalkan tukang ojek online gitu kan, kita larang gitu mereka buat ngambil penumpang ataupun ngambil orderan, itu kan mereka bakal kehilangan pemasukan gitu, mereka bakal kehilangan pendapatan mereka gitu. Dan itu nggak ada yang mau nanggung itu banyak itu ribuan orang gitu yang kita larang gitu kan, itu ribuan orang yang bakal kehilangan pencaharian hariannya gitu kan. Mereka nggak bakal dapat pemasukan harian kayak biasanya gitu kalau misalkan itu dilarang. Sekarang aja yang gua tahu ya, sekarang kayak misalkan driver ojek online itu kan udah berkurang pendapatannya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya gitu. Karena yang kita tahu kan tentu sekolah libur gitu. Sekolah libur itu kan pendapatan terbesar ojek online itu dari orang-orang anak-anak sekolah loh. Ini info aja ya gitu. Ini yang gua tahu. Itu pendapatan terbesar mereka itu dari situ gitu. Karena pagi mereka udah nganter ke sekolah. Itu yang pertama. Siang dan sore itu kan ada beberapa yang sekolah itu pulang siang, ada juga yang pulang sore. Nah itu mereka juga bisa dapat dari situ gitu tuh. Makanya sebenarnya ya dengan liburnya anak-anak sekolah aja itu udah mengurangi pendapatan mereka. Coba kalau di stop, wah bisa kacau bisa malah nambah masalah yang lain. Kayak misalkan aksi-aksi kriminal bisa naik karena orang-orang pada di rumah dan menjadi pengangguran. Itu kan harus dipikirkan gitu ke sono gitu. Makanya menurut gua kalau misalkan emang lu harus keluar rumah, lu terpaksa harus keluar rumah karena emang tuntutan keluarga misalkan, ataupun karena emang pekerjaan, ya lu lakuin. Tapi ya dengan catatan lu harus patuh protokol kesehatan gitu sebenarnya. Kalau misalkan mau memutus rantai penyebaran, ya gampang aja sih gitu tuh. Lu patuh sama protokol kesehatan. Ya udah pasti gitu, lu aman gitu kan. Yang patuh aja kadang masih kena gitu kan. Gua ada beberapa teman lah gitu yang dia sangat patuh banget gitu. Dia jarang banget keluar rumah, tapi dia tetap kena. Kenapa begitu? Karena orang rumahnya juga ada yang beberapa yang nggak patuh. Makanya kalau ada yang dengerin podcast ini, gua berharap lu bisa jadi penyelamat bagi diri lu sendiri dan juga keluarga lu. Ingat itu Oke. Terima kasih dari gua, mungkin itu saja. Gua berharapnya COVID ini tentu cepat selesai ya. Gua berharapnya COVID ini segeralah gitu selesai, karena bagi gua ya, sebagai orang yang sering di luar gitu, jarang ada di rumah, ini gue bete gila. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa keluar rumah, gue nggak bisa kemana-kemana, gue nggak bisa kayak seperti biasanya lagi gitu kan. Kesibukan gue yang dulu itu hilang gitu aja udah. Makanya gue berharap COVID ini cepat selesai lah gitu, dan semoga para sobat damai semua mampu menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa di share. Oke, terima kasih, bye.